Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah mentakdirkan kita semua untuk bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu yang insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang tema kita, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Semuanya sudah tahu nama saya insyaallah, karena sudah ada flyernya, sudah ada depan, tinggal dibaca saja. Kalau saya pribadi aslinya dari Jepara Bapak Ibu ya. Ada yang dari Jepara tadi? Nah, kalau Ustaz Hanif kan Grobogan ya, Jawa Tengah juga ya. Kalau saya Jepara, hampir tetanggaan lah ya, lumayan jauh dari Grobogan. Makanya ngomongnya agak medok ini nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Di sini ada orang Jawa semua, rata atau campur ya, campur ya. Alhamdulillah. Kalau dulu saya tinggalnya itu di sini di Pejaten dulu ya, daerah Pejaten dekat Lipia Jakarta itu. Karena dulu kuliahnya di situ, S1 di Lipia Jakarta. Nah, kemudian setelah itu lanjut kuliah S2 di IIKI ya. Ada yang tahu IIKI? Institut Ilmu Al-Quran di Ciputat ya, depan UIN ya. Bukan, kalau PT IIKI yang Lebak Bulus ya, saya yang di IIKI-nya ya. Kalau IIKI yang S1 memang khusus wanita, tapi kalau IIKI yang S2-nya itu sudah campur, ada ikhwan dan akhwatnya ya. Termasuk Ustaz Hanif ya. Ustaz Hanif juga dari IIKI beliau S2-nya ya. Cukup ya Bapak Ibu perkenalannya ya. Ada yang nanya lagi? Cukup ya. Untuk istri alhamdulillah masih satu ya. Ya. Dah, kita langsung saja ya, karena waktu kita sampai jam berapa ini nanti Pak? Sampai zuhur atau jam 11. Setelah itu tanya jawab. Oke. Nah. Karena tema kita adalah mengenai kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam sholat ya, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus tahu dulu ya, orang kalau sholat itu ada beberapa bagiannya. Kita nyebutnya komponen sholat Pak ya. Seperti mobil lah, mobil itu kan ada berbagai macam bagian ya. Ada bagian mesinnya, ada bagian inilah, itulah, macam-macam. Sholat itu juga ada bagian-bagiannya Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak melihat istilah atau mendengar istilah 3 ini? Yang pertama, boleh dicatat ya. Ini ilmu ya. Nanti kalau pas tanya jawab saya juga akan nanya jamaah ya. Ya, benar-benar mendengarkan atau tidak ya. Yang pertama namanya rukun Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan sunnah ab'ad, dan yang ketiga disebut sunnah hayat. Kita kalau sholat dari takbir sampai salam itu harus bisa bedain ini rukun atau bukan ya, ini sunnah atau bukan ya. Terus kalau sunnah itu sunnahnya sunnah ab'ad atau sunnah hayat ya. Nah, ini harus bisa bedain Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah yang pertama rukun itu apa maksudnya? Pernah dengar istilah rukun? Pernah ya, barusan ya. Rukun ya. Rukun itu Bapak Ibu, kalau kita sholat kok nggak dikerjakan rukun, maka sholatnya tidak sah. Nanti ada yang mengatakan ada 17 poin untuk rukun sholat. Nah, dulu kalau kita ngaji waktu di TPA atau TPG, guru ngajinya pernah bilang kan, rukun sholat ada 17.
Itu maksudnya apa ya rukun itu? Oh, rukun itu adalah kalau 17 ini ada yang hilang satu aja, maka sholat kita nggak sah, Bu, Pak, ya. Makanya nanti kita beberkan 17 itu apa saja gitu. Ya, orang awam kalau nggak belajar seperti ini, nanti dia nggak bisa bedain mana yang sholat saya itu sah apa enggak ya kalau nggak baca ini, kalau nggak melakukan gerakan ini. Kita harus bisa bedain, ya, mana rukun, mana sunnah. Sudah dicatat? Apa itu rukun tadi, ulangi? Pokoknya sesuatu yang kalau tertinggal maka sholatnya tidak sah. Nanti kita sebutkan ada 17. Kemudian yang kedua, sunnah abaat. Sunnah ada dua ya, ada sunnah abaat, ada sunnah hayat. Siapa yang tahu bedanya abaat sama hayat? Oh iya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini itu mazhabnya apa ya? Iya, langsung ngaji aja. Mazhabnya apa, Bu? Nggak jelas ya? Nggak jelas Pak Ustadz, pokoknya Islam gitu aja ya. Ya, makanya begini, kita itu harus bisa membeda-bedakan mana ilmu fikih, mana ilmu akidah. Kalau ilmu akidah memang harus satu gitu. Akidah kita harus sama. Tapi kalau masalah fikih, Pak, bisa jadi, Pak, kita berbeda. Bahkan suami istri aja kadang beda, loh. Yang suaminya mungkin pakai mazhab Syafi'i, yang istrinya mungkin pakai mazhab Hambali. Itu kalau pas wudu misalnya suaminya mau salaman sama istrinya nggak jadi karena takut batal. Kalau istrinya enggak batal ya, karena mazhabnya Hambali misalnya. Ya, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Berbeda dalam masalah fikih itu tidak masalah. Tidak sampai menyebabkan masuk neraka, enggak. Beda kalau masalah akidah. Ya, kalau akidah memang jangan. Tapi kalau fikih itu tidak masalah. Yang penting tetap ikut ulama gitu. Makanya nanti kita cek, kita ini di Indonesia ngaku Syafi'i apakah benar 100% Syafi'i atau tidak gitu ya. Mazhab ada berapa, Bu? Ada 4 ya yang terkenal itu. Apa saja? Syafi'i, Hambali, Hanafi, satu lagi Maliki. Itu kebolak-balik gitu. Siapa yang bisa ngurutin? Dari yang paling tertua, mazhab yang muncul pertama atau yang paling tertua? Bukan. Ya, mazhab Hanafi. Itu tahu itu ada itu. Mazhab Hanafi itu nomor 1. Nomor 2 urutan kedua Maliki. Ya, baru yang ketiga Syafi'i, baru yang keempat Hambali. Itu ditulis ya, urutan mazhab ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena itu nanti guru sama murid Bu ya. Urutan itu, urutan munculnya. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, sunnah abaat kita lihat. Bisa dicatat atau difoto saja enggak apa-apa. Sunnah hayat ini, sunnah abaat ini adalah sunnah yang jika tertinggal sholatnya tetap sah Bu. Beda dengan rukun tadi. Kalau ketinggalan sah enggak? Tidak sah. Tapi kalau sunnah abaat, ini belum kita sebutkan poinnya apa sih sunnah abaat ini, nanti poin-poinnya dalam sholat itu. Kalau kita tinggalin, sholatnya tetap sah. Tapi, Anda harus menggantinya sujud sahwi. Betapa banyak orang keliru sholat yang harusnya nggak sujud sahwi malah sujud sahwi. Atau yang harusnya sujud sahwi malah nggak sujud sahwi. Nah, itu kan kekeliruan dalam sholat. Dia tidak bisa bedain mana sunnah abaat, mana rukun, mana sunnah hayat. Nah, jadi sujud sahwi itu nggak semuanya dilakukan gara-gara meninggalkan ini Bu ya, Pak ya. Harus dia termasuk abaat atau bukan gitu. Makanya harus hafal nanti. Sunnah abaat itu paling tidak ada 5 ya. Kalau ketinggalan tetap sah, tapi diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu sunnah abaat namanya. Terakhir namanya sunnah hayat. Nah, kalau ini kebalikan dari sunnah abaat. Sama-sama tetap sah, tapi bedanya tidak perlu sujud sahwi. Kira-kira contohnya apa Bu? Untuk yang sunnah hayat ini. Anda sholat, ya Pak ya, sholat, tapi Anda sengaja meninggalkan sesuatu dalam sholat. Dan sholatnya tetap sah, dan tidak usah sujud sahwi. Apa itu contohnya? Apa Bu? Kita sholat terus saya nggak usah ini biar cepat sholatnya gitu. Dan itu sholatnya tetap sah sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi juga ya. Tapi kalau sunnah abaat kan sujud sahwi. Kalau ini enggak. Contohnya apa Pak? Ya? Ya, diantaranya doa iftitah. Doa iftitah itu nanti termasuk sunnah hayat. Kita sholat
saya pengennya langsung Fatihah saja. Itu boleh, sholatnya tetap sah. Dan sujud sahwi enggak ya, karena saya tinggalkan sengaja lagi. Nah, tidak, karena dia sunnah hayat, Bu, gitu. Tapi kalau dia sunnah abad, Anda harus sujud sahwi, gitu. Paham ya? Nah, makanya nanti akan kita tampilkan yang termasuk rukun itu apa saja, sunnah abad apa saja, sunnah hayat apa saja. Nanti kita tampilkan. Yang penting Bapak Ibu bisa bedain dulu 3 ini. 1 apa tadi? Rukun, 2 sunnah abad, 3 sunnah hayat. Saya kira yang masalah seperti ini harusnya sudah pernah didengar atau diterima ilmunya waktu kecil. Pernah dengar? Baru ini? Baru sekali ini. Kalau dulu belajar sholat itu yang penting ini aja ya, sholat gitu ya. Disampaikan, oh ini begitu seperti ini bacaannya, seperti ini gerakannya dan seterusnya. Kadang-kadang tidak diberitahu, ini wajib apa enggak ya? Wajib itu rukun ya. Ini sunnah apa enggak ya? Itu saya harus disahwi atau enggak ya? Nah, alhamdulillah nih. Berarti hari ini Allah memberikan apa ya, semacam anugerah kepada kita semua, walaupun setiap hari sudah sholat ya Pak Bu ya, kita pasti ada ilmu yang kelewatan, ilmu yang mungkin belum kita pelajari mengenai tata cara sholat. Insya Allah nanti dengan belajar seperti ini, kualitas sholat kita itu bertambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan rukun sholat dulu. Ada berapa rukun sholat? Nah, ini akan saya tampilkan madzhab Syafi'i dulu ya. Karena kita ini di Indonesia mayoritas madzhabnya Syafi'i. Untuk rukun sholat, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar berapa? Kira-kira berapa? Kalau di total, itu sekitar 17. Pak Ustadz, dulu waktu saya ngaji kok Ustadz saya bilangnya 13 ya? Kok di sini bilangnya 17? Oh, sebentar. Kayaknya cara ngitungnya yang beda. Iya, coba lihat Bu, Pak. Kalau ngitungnya begini, 1, 2, 3, 4, 5. Rukuk sama tumakninah jadi 1. 5 gitu. Terus i'tidal sama tumakninah jadi 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pasti total berapa? 13 kan? Ya. Jadi kalau digabung, tumakninahnya digabung, maka total memang 13. Tapi kalau tumakninahnya dipisah menjadi poin tersendiri, ya, tumakninah ada berapa di situ? 4. 13 tambah 4 berapa? 17 gitu. Jadi sami mawon padha wae istilahnya ya, sama saja. Mau disebut 13 silakan, 17 juga silakan. Tolong dicatat. Nanti saya tes ini benar nih. Ada ujian nasionalnya nih nanti ya. Ini lagi musim ujian katanya ya. Ya. Misalnya ini, saya sebutkan satu saja misalnya ya. Ada kewajiban, yaitu nomor 1 adalah niat di dalam hati bersamaan takbiratul ihram. Bapak Ibu selama ini kalau sholat, ini jawab saja jujur ya, jawab saja jujur. Niat sholatnya sebelum takbir atau pas takbir? Ibu-ibu dulu yang jawab. Ibu-ibu kalau pas sholat, ini nanti kita kan misalnya mau sholat duhur nih. Ibu-ibu tuh kalau meniat sholat, sebelum takbir niat dulu, habis itu takbir, atau niatnya bareng dengan takbir? Selama ini bareng. Bareng. Ibu? Bareng. Ibu? Bareng. Sebelum. Nah, ada yang bareng, ada yang sebelum, ya kan? Tahu nggak yang sebelum itu madzhab apa, yang bareng itu madzhab apa? Kalau yang bareng dengan takbir itu Anda ikut madzhab Syafi'i. Bagi ibu yang niatnya sebelum takbir, itu madzhabnya Hambali. Hambali itu seperti Saudi itu. Ya, Hambali. Mekah Madinah kan sekarang Hambali itu madzhabnya. Dan tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Kan jadi ketahuan, oh jadi selama ini saya itu pakai fikihnya madzhab Hambali. Oh, selama ini saya pakai fikihnya madzhab Syafi'i. Karena ada perbedaan. Ya, ada perbedaan tentang kapan niat yang wajib itu. Coba kalau Bapak-bapak, selama ini niat yang Anda dalam hati itu kapan? Bapak-bapak, sebelum takbir atau bareng takbir? Yang bareng takbir, angkat tangan. 1, 2, 3. Sisanya berarti sebelum takbir. Hah? Pas wudu. Oh, pas wudu. Udah berpikir sholat. Ya. Tapi pas mau takbir, masa enggak niat lagi? Pasti kan terlintas juga kan? Ya. Ya.
Iya, iya. Karena yang penting kan niat di dalam hati, ya kan? Iya. Ya. Ini kalau Bapak Ibu niatnya itu sebelum takbir dan berdekatan dengan takbir, maksud saya bukan pas wudu ya. Itu tadi mazhab Bapak Hambali. Kalau Bapak Ibu niatnya itu misalnya setengah jam sebelumnya atau pas wudu tadi, itu mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi mengatakan niat sholat itu bukan rukun. Kalau bukan rukun, dia nggak harus pas sholat. Boleh sebelum-sebelumnya tadi. Ya tadi, dari rumah mau ke masjid kan, dalam hati kan sudah niat kan? Ke masjid ngapain? Ya sholat. Nah itu, udah niat. Mazhab Hanafi, Pak. Nah, berarti bapak-bapak itu pakai mazhab Hanafi sebetulnya. Iya. Iya. Makanya, berarti kita itu sehari-hari nge-mix. Apa namanya? Gabung-gabung ya. Iya. Gaduh-gaduh. Gimana? Ya nanti dulu. Nanti dulu. Artinya kan kita selama ini ternyata, oh saya itu ada madhabnya ternyata. Cuma kita nggak tahu Bu ya Pak ya. Kalau selama ini, oh itu Hanafi toh, oh ini Syafi'i toh, itu Hambali gitu. Insya Allah tidak apa-apa, karena masih merujuk ulama. Yang salah itu begini, saya udah nggak mau ikut ulama lagi lah. Ngapain ikut ulama? Ulama kan manusia biasa. Saya mau langsung ke Quran Sunnah, baca sendiri. Nah, ini hati-hati yang seperti ini ya. Ya, memang kita itu sepakat harus pakai Quran Sunnah. Tapi kalau dipahami sendiri nanti khawatir keliru. Kita kan bukan ahlinya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya kita serahkan ke ahlinya gitu. Ya, ibu-ibu aja kalau kompornya rusak pasti datang ke ahlinya ya misalnya atau ke suaminya kan yang ahlinya. Nggak mungkin diotak-atik sendiri ya. Malah meledak nanti yang meledos. Nah, itu contoh. Kemudian apalagi Pak Bu, yang rukun. Ini tidak akan kita bahas semua karena nggak mungkin selesai. Misalnya nomor 4, apa itu? Membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu kok sholat nggak baca surah Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena rukun. Kan rukun tadi apa definisinya? Kalau tertinggal maka sholatnya tidak sah. Pak Ustadz, katanya kalau jadi makmum itu boleh nggak baca Fatihah. Nah ini kok katanya harus rukun. Kalau rukun kan berarti nggak sah kalau nggak baca. Nah ini gimana Pak Ustadz? Kalau untuk imam sama orang yang sholat sendirian sepakat wajib. Saya ulangi, kalau imam atau orang yang sholat sendirian seluruh ulama mengatakan wajib baca Fatihah. Nah, yang diperdebatkan itu adalah memang masalah makmum. Kalau makmum tetap mazhab Syafi'i tetap wajib baca. Itu mazhab apa? Syafi'i, Pak. Mazhab Hambali sama Maliki, mazhab Hambali dan Maliki bacanya kalau sholatnya zuhur dan asar doang, makmum. Ini nanti kita sholat duhur sama sholat asar. Itu kalau Hambali Bapak Ibu jadi makmum, kita baca. Sholat sirriyah namanya. Sholat sirriyah itu sholat yang bacaan imam nggak terdengar. Nah itu wajib baca, kata Hambali sama Maliki. Tapi kalau nanti malam sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, makmum nggak usah baca apa-apa. Diam aja dengerin fatihahnya imam saja. Nah selama ini Anda pakai yang mana? Yang Syafi'i yang setiap 5 waktu selalu baca Fatihahnya atau yang dibedakan tadi tergantung sholatnya. Tergantung sikon. Nah, kalau langsung kecepatan. Oh, Fatihah, habis Fatihah. Iya, iya, betul. Itu berarti hampir mirip Syafi'i Anda itu. Cuma nanti dari 4 mazhab itu malah tidak ada mazhabnya. Iya, kayak gabung-gabung. Syafi'i itu memang dianjurkan kita membacanya menunggu imam selesai Fatihahnya. Jadi kita ngambil jeda dia. Masalahnya imam-imam kita itu ya namanya kayak supir angkot, hajar aja gitu. Dia nggak tahu di belakang itu ada penumpang, ada makmum. Harusnya Pak ya, mazhab Syafi'i itu kalau imam yang ngerti mazhab Syafi'i, dia setelah walad dolin amin itu dia diam sejenak.
dia memberi kesempatan makmum baca Fatihah. Itu Syafi'i kayak gitu, Pak. Ya, nanti baru ya. Ya, maksudnya diberi kesempatan sudah membaca sebagian itu tidak masalah. Karena ketika imam membaca surat-surat yang setelah Fatihah, itu tidak wajib. Maksudnya tidak wajib didengarkan. Kita kan wajib mendengarkan itu Fatihahnya imam karena rukun. Adapun surat-surat nggak ada kan di sini. Itu termasuk sunnah. Nah, makanya kita membaca Fatihah itu makmum adalah setelah Fatihahnya imam. Begitu. Itu kalau sholat jahriyah. Nah, makanya tadi saya sebutkan Hambali dan Maliki itu dibedakan. Kalau jahriyah mereka nggak baca, Pak. Nggak baca. Kalau sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh. Tapi kalau zuhur dan asar mereka membaca. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama kita mengenai membaca surah Al-Fatihah. Nah, tidak masalah karena beda madzhab ya, beda madzhab. Tapi yang penting jangan digabung-gabung dengan madzhab yang lain ya. Ya. Kemudian apalagi misalnya? Banyakkah itu ya? Ada berapa poin itu? 17 ya. Oh ya, untuk salam, Pak. Itu kita bahas yang paling akhir. Salam yang wajib itu kalau dalam madzhab Syafi'i salam yang pertama. Kalau salam yang kedua hukumnya sunnah. Kenapa ini kok disebutkan hukumnya beda Pak Ustadz antara rukun sama sunnah? Kalau kejadian Pak, Bu, Anda pas tahiyat akhir menahan angin yang meronta-ronta itu. Udah mau lepas gitu ya. Pas Anda salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kempes, bocor. Belum sempat salam ke kiri. Sholat saya sah nggak ya Pak Ustadz? Tergantung mazhabnya. Kalau Anda bermadzhab Syafi'i, sudah sah. Karena salam yang wajib itu yang pertama itu. Salam kedua itu tidak wajib, Pak. Itu Syafi'i. Jadi sah sholat Anda. Tapi kalau mazhab Hambali, Bapak Ibu, itu enggak sah. Kenapa? Karena dua salam itu kanan dan ke kiri sama-sama wajib hukumnya. Jadi kalau salam ke kanan kok udah kentut, itu batal salatnya. Wah, ngulangi lagi itu. Iya, gitu ya. Makanya di sini kita harus bisa membedakan mana salat fikih madzhab Syafi'i, mana yang Hambali. Intinya yang wajib dalam madzhab Syafi'i adalah salam pertama. Nah, ini tidak akan saya detailkan semuanya karena ini kita dalam rangka ingin memberikan gambaran dulu lah. Oh, rukun salat itu ada 17. 17 ini jangan hilang ya. Tolong jangan hilang. Coba dilihat-lihat dulu atau di foto atau dicatat dah. Ya. Selama ini insya Allah yang 17 ini nggak ada yang hilang ya. Ya. Yang nomor 2 apa itu? Nomor 2 atas. Takbiratul ihram. Apa itu, Bu? Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar. Bukan ngangkat tangannya. Takbiratul itu adalah kalimat Allahu Akbarnya. Kalau ngangkat tangannya beda lagi. Jadi kalau disebutkan apa itu takbiratul ihram, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbarnya. Dan takbir yang rukun itu hanya takbir pertama. Paham, Pak? Makanya disebut dengan takbiratul ihram, takbir permulaan ihram itu di awal. Tetapi kalau takbir yang mau ruku, takbir yang mau sujud, itu enggak wajib. Tidak wajib. Ya, itu hukumnya sunnah. Kita kan mau rukuk kan takbir tuh, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar. Itu seandainya Anda lupa nggak baca takbir itu, tetap sah. Sholatnya tetap sah. Tapi jangan lupa takbir yang ini. Takbir pertama itu wajib, Pak. Ya, kalau ada orang sholat tiba-tiba cuma ngangkat tangan, nggak ada takbirnya, itu nggak sah itu. Karena hadis Sahih Bukhari, ini saya sebutkan hadisnya. Sahih Bukhari menyebutkan idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau Anda mau mulai sholat, takbir dulu kata Nabi. Karena ini perintah, maka kata para ulama ini hukumnya wajib. Kita masukkan ke rukun. Nah, dan ini yang sering keliru itu kalau orang masbuk, Pak. Dia telat, lihat imam sudah ruku. Kan orang kalau telat itu kan kata Nabi langsung gabung saja kan. Tidak perlu nunggu nanti rakaat kedua kan ya. Langsung gabung saja. Kesalahan mereka itu langsung ruku. Tidak mengucapkan takbir ihram dulu. Padahal takbir itu wajib. Berarti sholat orang tersebut tidak sah. Karena tidak tahu ilmunya itu ya seperti itu, keliru. Jadi gimana dong Pak Ustadz kalau saya masbuk? Ya Anda takbir dulu. Takbirnya harus dalam keadaan berdiri. Tidak boleh takbir sambil ruku. Kalau itu namanya takbiratul intikal. Nah catat.
Kalau takbir ruku namanya takbiratul intikal. Takbir sujud, takbir duduk di antara dua sujud itu namanya apa? Takbiratul intikal. Kalau itu sunnah. Kalau takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Jadi Anda berdiri dulu, Allahu Akbar, baru ikut rukuknya imam gitu. Paham? Nah, tolong diberitahu itu yang sering masbuk ya. Tahu masbuk ya? Orang yang sering telat kalau datang sholat gitu ya. Itu kata Nabi kan langsung ikut. Cuma jangan lupa takbir dulu dalam keadaan berdiri. Jangan takbirnya sambil ruku. Karena itu namanya takbiratul intikal. Paham? Nah, takbiratul ihram. Wajib hukumnya itu. Dah, 17 ini nanti kapan-kapan didetailkan. Karena dalilnya kan belum kita tampilkan ini ya. Kita baru sekilas saja ibarat kata perkenalan dulu. Oh, rukun itu yang ini toh, 17 ini. Ya. Sudah hafal belum ini? Kenapa? Nanti dulu, ini masih banyak nih. Sunnah abaat belum? Sunnah abaat belum, sunnah hayat belum. Ini baru rukun, Pak. Kita kan ada 3 komponen tadi. Ada rukun, ada sunnah abaat, ada sunnah hayat. Ya. Baru rukunnya. 17 ini tolong hafalkan. Sebab ketika Anda sholat, 17 ini harus terbayang. Maksud saya gini. Anda harus tahu, oh ini itu wajib, jangan tinggalin. Oh ini itu wajib, jangan tinggalin. Gitu Pak. Ya. Beda. Ini madzhab Syafi'i. Makanya saya tulis tuh, rukun sholat madzhab Syafi'i. Kenapa saya sampaikan madzhab Syafi'i dulu? Karena memang kita ini ngakunya Syafi'i di Indonesia. Barangkali nanti kalau pertemuan yang selanjutnya akan saya tampilkan madzhab yang lainnya. Madzhab Hambali, beda lagi nanti rukunnya. Madzhab Hanafi, madzhab Maliki itu beda lagi. Makanya agak sulit nanti kalau langsung 4 madzhab itu bingung kita. Nah, metode saya itu satu-satu dulu, Syafi'i dulu saja. Ya, biar pusing dulu, baru nanti yang lainnya baru kita tambahkan biar tambah pusing. Ya. Gitu ya Pak ya. Nah, tapi nanti boleh ditanyakan ketika tanya jawab madzhab apa Hambali misalnya apa saja silahkan tanyakan. Nah, sudah difoto atau dicatat? Sudah ya? Oke. Sekarang bagian yang kedua. Setelah rukun tadi apa? Sunnah abaat. Nah, kira-kira ada berapa sunnah abaat? Sebentar. Sunnah abaat tadi apa definisinya? Sunnah yang kalau tertinggal sholatnya tetap sah, tapi sujud sahwi. Nah, kira-kira apa ya? Saya sholat, terus saya tinggalkan, lupa atau sengaja, itu diganti sujud sahwi. Apa Bu kira-kira Bu? Satu aja. Lupa rakaat. Lagi selain itu. Tasyahud awal. Oke, apa lagi? Apa lagi? Nah, ya sudah kita tampilkan saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sunnah abaat dalam madzhab Syafi'i ada 5. 5 ini Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. 1, duduk tasyahud awal, termasuk yang kedua bacaannya. Anda sholat maghrib, sholat duhur, sholat isya atau sholat asar, kan di rakaat kedua ada duduk tasyahud awal. Itu kalau lupa, ya, maka Anda teruskan saja sholatnya. Sah nggak tidak duduk tasyahud awal? Sah nggak tadi? Sah, tetap sah Bu. Misalnya Anda pas rakaat kedua langsung berdiri, lupa saya belum duduk tasyahud awal. Itu tidak boleh balik, nggak boleh balik. Teruskan karena Anda sudah bersempurna di rakaat ketiga, sudah berdiri terlanjur berdiri. Misalnya kita sholat berjamaah, imamnya sudah lupa, tiba-tiba di rakaat kedua dia langsung berdiri, sudah sempurna. Biasanya makmumnya bilang Subhanallah, Subhanallah, gitu kan? Imamnya Pak Bu itu pernah kejadian dia nggak balik. Kenapa nggak balik? Karena dia sudah berdiri sempurna. Makmumnya itu pada nungguin Subhanallah. Maksudnya makmum tuh kalau bisa balik lagi gitu. Padahal yang benar itu imamnya. Kenapa? Karena kalau sudah sempurna tidak boleh balik. Harusnya Anda tadi mengingatkan imam yang lupa itu pas dia proses tadi tuh. Allah. Nah, baru Subhanallah, itu boleh duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri maka tidak boleh balik lagi. Teruskan saja. Lah gimana salatnya? Tetap sah karena sunnah abaat tadi ketinggalan tetap sah. Yang makmum ikuti imam saja, berdiri saja tanpa tasyahud awal. Tapi, nah jangan lupa diganti sujud
sahwi. Kenapa diganti sahwi? Ya ini karena dia termasuk sunnah abaan. Tasyahud awal dan bacaannya itu termasuk sunnah abaan. Gitu ya. Semuanya. Iya, semuanya ikut. Karena imamnya yang lupa, maka imam sujud sahwi kita sebagai imam itu mengikuti imamnya. Jadi dua-duanya tetap melakukannya. Kemudian apalagi yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Jadi gini, tasyahud kan begini bacaannya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Siapa yang pakai versi ini? Semuanya pakai ini. Ada yang lain nggak? At-tahiyatulillah wassalawat wat thayyibat. Ada yang pakai ini? Nggak ada. Berarti kita sama guru ngajinya dulu ya. Ya sudah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Itu namanya tasyahud, Bu. Kalau Anda lanjutkan, itu bukan tasyahud lagi namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu namanya sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Ya, harus beda, harus tahu nih bedanya mana tasyahud, mana sholawat. Tasyahud itu hanya sampai apa tadi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Nah, kita duduk tasyahud itu kalau bacanya hanya sampai situ. Sholawatnya nggak dibaca, itu tetap sujud sahwi. Makanya orang kalau tasyahud awal, mereka sampai apa? Sampai sholawat kan? Iya, setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, dan biasanya wa ala ali Muhammad. Karena sholawat kepada Nabi itu pada tasyahud akhir itu termasuk sunnah ba'an. Ya, harus dibaca. Oke. Sujud sahwi. Iya, kalau tidak membaca sholawat ya, itu yang nomor 3. Membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Yang penting sholawat kepada nabinya. Kalau sholawat kepada keluarga Nabi tidak harus. Misalnya Anda hanya sampai ini, Allahumma sholli ala Muhammad, titik. Itu udah sah. Maksudnya tidak perlu sujud sahwi gitu. Ya. Ya, yang penting sholawat kepada nabinya itu. Ya. Selama ini sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ala ali Muhammad. Sama keluarganya juga. Enggak apa-apa, boleh. Jadi kan maksud saya itu minimal sampai ke sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Anda tambahin wa ala ali Muhammad boleh, tidak apa-apa. Ya malah berpahala karena kita bersolawat kepada Nabi sama keluarga. Ali itu kan artinya keluarga. Boleh, tetap boleh. Ya, betul, tetap betul. Maksud saya gini Pak, ada orang itu buru-buru. Dia cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung berdiri. Berarti kan belum baca salawat kepada Nabi. Nah, itu harus sujud sahwi nanti gitu. Paham ya? Nah, bagus ini, harus begitu, harus tanya langsung ya, biar detail. Nah, terlalu panjang. Karena apa? Karena kata para ulama tasyahud awal tidak boleh terlalu panjang. Khawatir ada sebagian ulama fatwanya mengatakan sholatnya jadi batal. Karena sengaja menambah-nambahkan bacaan yang semestinya tidak dibaca. Jadi sebetulnya hanya sampai sholawat kepada Nabi atau keluarga Nabi saja. Tidak perlu yang sholawat Ibrahimiyah itu loh. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu tidak. Kalau itu nanti di rakaat terakhir. Iya. Kecuali kalau sholat subuh. Kalau sholat subuh kan hanya 2 rakaat ya Anda baca sampai habis. Ini kalau sholat 3 rakaat, 4 rakaat itu yang tasyahud awal di rakaat kedua gitu. Ya, gitu ya, paham ya? Oke. Langsung salam. Salam ke kanan kiri. Kelupaan ya. Kalau sudah terlanjur salam, itu kan berarti Anda harus mengulangi. Iya, karena kan sudah salam. Salam itu berarti sudah selesai salatnya. Tapi kalau Anda belum salam, tiba-tiba ingat gitu. Udah membaca sampai akhir gitu ya. Kama sholaitanya itu dibaca sampai fil alamina ini kami majid, terus ingat, oh ini kan tasyahud awal. Anda berdiri boleh karena belum salam gitu. Tapi kalau sudah salam itu artinya kita sudah selesai. Berarti Anda harus ulangi gitu. Oke. Nah, terakhir, yang kelima, yang keempat tuh sama, itu sholawat atas keluarga Nabi tapi pada tasyahud akhir. Nah, kalau tasyahud akhir itu memang harus sampai sholawat kepada keluarga Nabi. Bedanya di situ saja.
Kemudian yang kelima, ini Bapak Ibu, doa kunut itu menurut mazhab Syafi'i dia termasuk sunnah abad. Artinya, Anda kalau mengaku mazhab Syafi'i, sholat subuh kok tidak kunutan, maka diganti sujud sahwi. Tapi kalau Anda mazhab yang lain seperti Hambali atau Hanafi yang mengatakan kunut subuh itu memang tidak ada, ya, maka ya tidak ada sujud sahwi gitu. Ini maksud saya yang bermadzhab Syafi'i. Memang seperti itu fatwanya, diganti sujud sahwi. Kalau di sini gimana? Kunutan enggak? Tergantung ya. Iya, bagus itu, bagus ya. Memang harus seperti itu, karena kan kita masing-masing itu kadang-kadang beda-beda kayak. Ya, kita harus merangkul semua jamaah. Ya, sesekali kunutan, sesekali nggak kunutan gitu loh. Masa sampai meninggal dunia kok sampai kiamat nggak kunutan terus ya. Atau sampai kiamat kok kunutan loh. Sekali-sekali, ya. Dan itu yang ditawarkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Ya. Wah, sip, bagus ini, bagus. Misalnya kita mazhabnya Syafi'i yang kalau subuh kunutan. Pas datang kita telat. Imamnya sudah rakaat kedua. Kan kita gabung. Tentu saja kalau imamnya rakaat kedua dia kan kunutan. Kita ikut dong, ngaminin kan ya. Kita. Bagi kita itu rakaat keberapa? 1 kan, bagi kita rakaat 1. Setelah selesai salam, kita kan berdiri lagi menambah rakaat yang kita belum selesai. Nah, pertanyaan tadi beliau adalah, kita kunutan lagi enggak Pak Ustaz? Gitu kan ya? Kata mazhab Syafi'i, Anda harus tetap kunutan lagi. Kenapa? Karena itu adalah rakaat kedua bagi Anda. Adapun yang tadi itu adalah rakaat pertama bagi Anda. Cuma karena imamnya kunutan, ya Anda harus tetap mengaminkan. Jadi 2 kali kunutannya kalau yang masbuk itu. Dan tidak masalah. Sama halnya ada orang tasyahudnya sampai 4 kali. Coba, siapa yang bisa jawab? Ada orang masbuk, dia bisa tasyahudnya itu sampai 4 kali. Salat maghrib, contohnya gimana? Imamnya rakaat berapa? Rakaat terakhir. Oke, coba kita hitung. Rakaat terakhir ya. Dia baru gabung. Gabung. Dia dapat 1 rakaat atau enggak? Enggak dapat. Oke. Berarti tapi kan dia hitung 1 tasyahud. Oke, dia berdiri. Rakaat pertama, belum ada tasyahud. Berdiri lagi, rakaat kedua. Ya kan? Dapat 2 tasyahud. Terus ketiga, baru 3. Belum. 4. Ayo, mikir. Kurang tepat, Pak. Ya. Nah, gitu dah. Ya, bagus ini. Bagus ini, mau berpikir bagus ya. Jadi gini, Pak. Atau ini sering masbuk kayaknya. Jadinya tahu. Jadinya ya, saking seringnya. Iya, betul, Bu. Betul, Bu. Kalau pengen tahu, Bu, Anda coba saja masbuk pas sholat maghrib, tapi imamnya sudah di rakaat kedua dan dia sudah duduk tasyahud awal. Anda datang langsung ikut tasyahud awal. Itu nanti pasti Anda akan 4 kali melakukan tasyahudnya. Benar itu, benar. Ya, karena kita kan nambah 3 rakaat lagi gitu. Ya, nambah 3 rakaat. Pasti 4 kali itu. Kalau nggak percaya coba aja itu. Ya, jadi tidak masalah. Tasyahud saja bisa sampai 4 kali, apalagi subuh tadi bisa kunutnya sampai 2 kali. Nah, bagus. Oke, dah. Iya, sebentar. Sebelum saya tampilkan tentang sunnah hayat, ini sunnah hayat itu yang paling banyak jumlahnya sampai 20 lebih. Saya ingin mengomentari yang paling bawah tentang kunut subuh. Kunut subuh itu Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang memang diperdebatkan masalah dalilnya. Bagi Anda yang tidak kunutan, catat. Bagi yang tidak kunutan, mazhabnya adalah Hanafi dan Hambali. Ya, Hanafi dan Hambali itu tidak kunut. Dalilnya apa? Catat. 1, ada 2 dalil. 1. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kunutan 1 bulan, kemudian ditinggalkan. Pernah kunutan 1 bulan, kemudian ditinggalkan. Ini secara singkat saja. Karena kalau saya bacakan Arabnya nanti kelamaan ya. Jadi hadis pertama apa? Nabi pernah kunutan sebulan, kemudian ditinggalkan. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Gara-gara hadis ini Hanafi Hambali nggak kunutan. Yang kedua,
Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Bahwa ada seorang anak nanya ke bapaknya, "Wahai bapakku, engkau kan sholat di belakang Nabi dulu, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunutan kalau subuh?" Dijawab sama bapaknya, "Bid'ah wahai anakku, itu enggak ada." Nah, itu hadisnya sahih juga. Gimana nulisnya? Pokoknya gini aja. Hadis An-Nasa'i dan Tirmidzi, kisah seorang anak nanya ke bapaknya. Kisah seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Adakah kunut subuh itu di zaman Nabi?" Bapaknya menjawab, "Famuhdatsun, itu bid'ah, tidak ada. Itu perkara baru." Nah, itu hadisnya sahih Bapak Ibu. Nah, ini dalil bagi yang tidak kunut. Sekarang mazhab yang selanjutnya. Mazhab yang mengatakan kunut subuh itu ada adalah Syafi'i dan Maliki. Nah, jadi tahu kan kita. Ternyata dari 4 mazhab itu yang kunut subuh itu Syafi'i dan Maliki. Ya. Masih ada waktu ya, masih ya. Nanti ingatkan saya kalau sudah habis waktunya. Mazhab apa Bu? Syafi'i dan Maliki. Dalilnya, catat nomor 1. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Sudah? Kata sahabat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut pada sholat subuh sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Itu hadis pertama. Hadis kedua. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi juga. Dan Imam Al-Hakim. Nah, kalau tadi yang pertama apa? Al-Baihaqi sama Imam Ahmad. Kalau yang kedua ini Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Ya. Bunyinya begini. Kata sahabat Anas bin Malik. Nah, ini hampir mirip sama hadis pertama. Kata sahabatnya namanya sama. Kata sahabat Anas bin Malik, Nabi pernah kunutan sebulan, terus ditinggalkan. Itu masih ada lanjutannya. Adapun sholat subuh, beliau tidak meninggalkan kunut sampai meninggal dunia. Jadi yang ditinggalkan itu kunut duhur, asar, maghrib, dan isya. Saya ulangi. Kata Anas, Nabi pernah kunutan 1 bulan. Ini hampir mirip hadis yang Bukhari Muslim tadi ya. Yang Nabi sekunutan sebulan terus ditinggalkan. Bedanya, titiknya itu Pak. Kalau di Bukhari Muslim titiknya kemudian Nabi meninggalkannya. Selesai. Kalau di hadis ini, adapun sholat subuh, Nabi tidak meninggalkannya, tetap kunutan sampai meninggal dunia. Hadis sahih. Ya. Catat hadis sahih. Bahkan dua-duanya sahih. Yang pertama tadi sahih, yang kedua ini juga sahih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, masalah kunut subuh tidak perlu saling salah menyalahkan, tidak perlu saling ngotot-ngototan gitu ya. Semuanya insya Allah punya dalil masing-masing. Tinggal kita ini, hati kita ini ditata saja. Maksudnya gini, kalau ada yang beda dengan kita itu biasa aja lah. Dia mungkin ikut mazhab yang itu, tidak masalah. Dia mungkin pakai Syafi'i kunutan, tidak masalah. Ya, para ulama kita itu nggak ada yang musuhan kok. Beda masalah fikih itu nggak ada yang musuhan. Kadang-kadang kita ini beda dikit aja udah sama tetangganya, sama keluarganya udah nggak mau tegur-teguran ya. Apalagi beda fikih, waduh, sampai ya menganggap ahli bid'ah dan jangan ya. Kita tetap hargai ya. Imam Ahmad itu pernah kok. Bukan Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu pernah kok nggak kunutan, pernah. Waktu diundang ke Baghdad. Karena di Baghdad itu pusatnya mazhab Hanafi. Hanafi kan nggak kunutan. Nah, Imam Syafi'i karena nginep di sana pas sholat subuh disuruh ngimami. Beliau Bapak Ibu rela meninggalkan pendapatnya. Sengaja nggak kunutan pas jadi imam. Nah, si makmum yang bermazhab Hanafi itu penasaran. Pas habis salam nanya, "Ya Imam, limadza taraktal al-qunuta fi subhi wa anta tarahu sunnah?" Imam Syafi'i, "Kok Anda tadi enggak kunutan? Katanya menurut Anda sunnah." Gitu kan? Kan Anda mengatakan kunut subuh itu sunnah. Apa Pak Bu jawaban Imam Syafi'i? "Saya sengaja enggak kunutan karena saya menghormati guru kalian yang ada di kuburan itu."
Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi itu sudah meninggal. Kuburannya ada di samping masjid waktu itu. Jadi beliau sengaja tidak kunutan menghormati pendapat guru kalian, masya Allah. Ya. Tidak masalah itu, ya saling menghormati mereka. Nah, kita ini kadang-kadang di grup WA itu, wah artikel apa aja dikirim semua. Pokoknya kunut subuh sunnah, pokoknya kunut subuh bid'ah. Jangan begitulah ya. Biasa saja, biasa saja. Banyak ilmu, insya Allah kita banyak bisa saling menghargai pendapat. Itu ya, itu kesimpulannya seperti itu. Ya. Terakhir. Setelah ini tanya jawab ya Pak ya, sudah jam 11 ya. Untuk sunnah hayat ini Pak, yang paling banyak dan sulit menghafalkannya. Ya, kalau rukun tadi 17, kalau sunnah bas berapa? 5, hanya 5. Sunnah hayat, sebentar, ini baru slide yang pertama ini. Slide pertama saja 13. Saya lanjutin ya, ya udah foto dulu, difoto dulu. Awas jangan salah foto ya. Ya. Saya lanjutkan, ini kan baru 13, 14, 15, 16, 17, sampai 26. Kurang lebih sunnah hayat ada 26. Ya, difoto saja dulu, nanti saya tampilkan lagi yang slide pertama. Sudah? Sudah ini, dah. Saya balikkan lagi dari yang nomor 1 ya. Nah, inilah Bu, sunnah hayat atau komponen sholat yang ketiga, yang terakhir, yaitu sunnah apabila tertinggal, sholat kita tetap sah dan juga tidak perlu sujud sahwi. Apa contohnya? 1. Melafadzkan niat sebelum takbir. Loh, bukannya tadi niat itu wajib Pak Ustaz? Itu yang dalam hati. Nah, harus tahu bedanya Bu. Yang wajib itu yang di dalam hati. Kalau yang Anda ucapkan, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Terus apa Bu? Adaan misalnya makmuman lillahi ta'ala. Itu kan kita ucapkan sebelum takbir itu. Pakai mulut atau dilafadzkan kecil suaranya. Itu mah enggak wajib. Sunnah. Bahkan Anda enggak baca itu enggak apa-apa. Ya, karena apa? Hukumnya sunnah hayat, Pak, Bu. Kadang-kadang ini mohon maaf, ada orang yang ngaku madzhab Syafi'i. Dia kalau sholat ketemu imam yang enggak pakai usolli, dia enggak mau sholat di belakangnya. Loh, kenapa kamu enggak sholat di belakang imam itu? Dia sholatnya enggak pakai niat usolli, enggak sah, gitu katanya. Loh, Anda ini madzhab Syafi'i ya? Anda tahu enggak? Madzhab Syafi'i itu usolli itu enggak wajib. Hukumnya sunnah. Justru yang wajib itu mungkin Anda tinggalkan. Loh, apa Pak Ustaz? Anda niat enggak pas takbir? Pas takbir Allahu Akbar niat dalam hati enggak? Enggak. Loh, itu yang wajib malahan enggak Anda lakukan. Yang ini yang sunnah malah Anda bela-bela mati-matian gitu. Ya, nah, makanya kita harus adil di sini. Kita ngaku madzhab Syafi'i harus adil. Mengucapkan usolli itu tidak wajib, sunnah. Yang wajib itu adalah yang dalam hati itu, yang nanti berbarengan dengan takbiratul ihram. Nanti caranya kapan-kapan dah kita bahas cara niatnya gimana kok sambil takbir kok sambil niat dalam hati, itu ada poinnya yang harus disebutkan. Terus apa lagi Bu? Mengangkat tangan. Nah, ngangkat tangan itu ternyata sunnah hayat Bu. Berarti kalau lupa atau sengaja nggak ngangkat tetap sah dan tidak ada sujud sahwian. Sedekap. Nah, untuk sedekap tahu nggak perbedaannya apa saja? Siapa yang di sini kalau sedekap tangannya ditaruh di dada? Mohon maaf, Allahu Akbar. Di dada. Ada? Pernah lihat tapi ya. Nah, itu 4 madzhab nggak ada itu. Nggak ada. Terus siapa Pak Ustaz? Itu pendapat ulama kontemporer namanya Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ada orang Allahu Akbar. Tidak ada tangan. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Nah, kalau 4 mazhab gimana Pak Ustaz? Kalau Syafi'i di atas pusar. Tahu pusar ya? Bahasa Inggrisnya udel ya. Di atas pusar itu ini pusarnya di atasnya, bukan pusarnya ditutupin. Ya, ini pusar kita. Misalnya ini pusar saya, misalnya kancingnya, berarti di atasnya gitu loh. Misalnya pusar di sini, maka di atasnya, ya. Jadi bukan di dada, bukan di pusar, tapi antara dada dan pusar gitu. Ya, paham ya? Itu madzhab apa? Syafi'i, Pak. Nah, maka kalau Anda di sini itu Syafi'i. Tapi kalau Anda mohon maaf agak ke bawah sekali, itu Hambali dan Hanafi. Allahu Akbar, di bawah sekali. Perhatikan imam-imam di Mekah Madinah itu. Mereka Hambali. Memang seperti itu Hambali, di bawah sekali tangannya. Dan Hanafi juga seperti itu. Jadi dari 4 mazhab itu Hanafi dan Hambali di bawah pusar, Syafi'i di atas pusar. Terus Maliki gimana Pak Ustaz?
Hah? Tengah-tengah? Enggak. Maliki itu bukan. Maliki itu diluruskan. Allahu Akbar. Lurus. Makanya kalau Anda pergi umroh, jangan menuduh orang yang sholatnya tangannya lurus. Wah, Syiah itu Pak Ustaz. Itu kok tangannya lurus ya Pak Ustaz? Syiah itu ya? Belum tentu. Memang mirip antara Syiah dengan Maliki itu emang agak mirip tata cara sholatnya, yaitu lurus tangannya. Tapi belum tentu mereka Syiah. Bisa jadi madzhab Maliki. Dan Maliki itu dalilnya Bukhari Muslim, Pak. Ya, kita sulit tuh membantahnya itu. Kalau kita belajar 4 madzhab itu benar. Mereka hadisnya Bukhari Muslim itu, yang tangannya diluruskan itu. Ya. Kalau Syafi'i punya dalil sendiri, Hambali, Hanafi punya dalil sendiri. Nanti kapan-kapan kita detailkan. Ini gambaran umum saja, gitu ya. Dan terus apa lagi? Baca doa iftitah. Nah, ini doa iftitahnya. Oh, yang ke kiri ya. Untuk yang ke kiri itu madzhab Syafi'i yang mutaakhirin. Kan madzhab Syafi'i tadi kan di atas pusar, ya kan? Di atas pusar, di tengah. Itu madzhab Syafi'i yang dulu, yang seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Kalau ulama-ulama Syafi'i yang belakangan, namanya mutaakhirin, itu ada yang nganjurin agak ke kiri. Pernah lihat? Allahu Akbar, tangannya ke kiri. Itu bukan karena bisulan ya, bukan. Memang ada anjuran madzhab Syafi'i, yaitu agar tangan itu terletak di anggota tubuh yang mulia, yaitu al-qalbu, Pak, katanya gitu. Nah, al-qalbu itu saya nggak mau nerjemahkan, karena terjemahannya itu ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung. Siapa di sini yang ahli kedokteran? Sebelah kiri bawah dada itu jantung atau hati? Saya tidak tahu. Hati, Pak, atau jantung? Jantung di sini? Di dada. Berarti di sini hati ya? Iya, berarti al-qalbu itu terjemahnya hati. Nah, kenapa diletakkan di sebelah kiri? Supaya dipegangi gitu. Itu madzhab Syafi'i yang mutaakhirin ya. Kalau saya Syafi'i tapi enggak yang ke kiri saya, di tengah saja. Tapi jangan salahkan kalau ada yang ke kiri ya. Ya, jangan disalahin. Yang di dada itu Syekh Albani. Syekh Albani itu ulama kontemporer. Ya, yang nggak salah. Maksud saya gini, ternyata ulama itu dalam memahami hadis itu beda-beda, Pak. Tadi ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar, bahkan ada yang di dada itu. Nah, tinggal kita orang awam ini ikuti sajalah ahlinya. Anda ingin ikut ahlinya madzhab Syafi'i, ikuti madzhab Syafi'i. Anda ikut ahlinya Hambali, silahkan ikuti karena ulama kita. Anda ikut Syekh Albani, silahkan. Tidak perlu saling menyalahkan. Semuanya itu sama-sama taklid gitu. Ya, kalau ada yang bilang saya nggak taklid Pak Ustadz, saya Quran Sunnah, bohong itu, bohong. Anda itu tetap taklid, taklidnya kepada Syekh Albani, kepada Hambali, kepada Syafi'i, tergantung ulamanya yang diikuti gitu. Semuanya taklid Pak, semuanya itu. Katanya taklid haram Pak Ustaz. Kata siapa? Taklid itu ngikutin ulama yang ahli dalam memahami Quran Sunnah. Kalau taklid yang haram itu Anda taklid ke orang awam, itu baru haram. Misalnya saya ngikutin dia Pak Ustaz. Dia ulama bukan? Bukan. Itu baru haram taklid yang seperti itu. Ya, harus bedakan Bu ya. Banyak orang keliru, dikiranya semua taklid itu haram. Enggak, taklid itu ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Kalau taklidnya ke ulama besar, ahli Quran Sunnah seperti 4 mazhab atau yang lainnya ulama kontemporer, tidak apa-apa karena kita orang awam. Tapi kalau taklidnya kepada tukang bakso misalnya atau orang awam, mohon maaf ya, yang tidak bisa memahami Quran Sunnah, ya itu keliru gitu ya. Itu yang taklid diharamkan. Dah, apalagi nih yang mau dibahas? Apa langsung tanya jawab? Silakan. Masih ada waktu? Atau langsung tanya jawab? Ya sudah, silakan. Jangan Bapak yang mau bertanya Ibu untuk kalian mengkalibrasi sholat kita ini. Ya. Dalam pengajiannya sekarang tidak Ya. dia mengubah tentang Al-Fatihah digunakan atau tidak. Ya. Beliau menyatakan dia menggambarkan begini bahwa yang idealnya sebenarnya di imam itu adalah memberikan tidak yang ini akan bisa diikuti. Ya. Atas kalau seandainya enggak itu bagaimana? Dan itu juga idealnya adalah setelah Al-Fatihah bukan tidak. Ya. Nah, di sini akhirnya kan kita ingin berupaya menerapkan yang bagaimana Syafi'i misalnya
kemudian terpaksa kita ada gitu. Nggak baca. Nggak baca. Oke. Ya. Tapi di satu sisi pada saat kita posisi mampu dia ruku, ruku, kita dapat rukunya sempurna. Kita tidak menambah Fatihah. Ya. Jadi kan itu campur. Sip. Itu bagaimana? Ya, begini. Saya akan jelaskan dulu madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu membedakan antara makmum yang masbuk dengan yang tidak. Kalau Anda makmum yang dari awal ikut imam, namanya makmum muwafiq. Muwafiq itu kebalikan dari masbuk, yang tidak telat. Ya. Ingat aja Gus Muwafiq gitu ya. Yang pernah viral itu ya. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi untuk ingat-ingat saja. Kalau Anda makmumnya dari awal namanya muwafiq, wajib selesai Fatihahnya. Itu madzhab Syafi'i. Bacanya kapan? Ya tadi setelah waladhdallin amin. Di situ Anda baca Fatihah gantian ya. Imamnya harusnya memberi jeda. Kalaupun dia baca surat tidak apa-apa, kita teruskan saja. Katanya wajib dengerin bacaan imam Pak Ustaz. Itu kalau bacaan yang wajib. Bacaan surat imam itu tidak wajib gitu. Jadi kita cukup mendengarkan Fatihahnya imam saja, tidak apa-apa. Nah, kalau makmum masbuk baru kata madzhab Syafi'i itu pengecualian. Rukhsah bagi dia. Datang imamnya udah ruku, Anda takbir langsung ikut ruku saja. Imam yang sudah ditanggung, Fatihahnya sudah ditanggung imam. Itu khusus masbuk gitu. Tapi kalau Anda makmum yang sempurna dari awal, maka wajib selesai Fatihahnya. Tetap wajib selesai. Itu Syafi'i. Nah, beda lagi nanti kalau Hanafi, Pak. Mungkin Anda itu gabung Hanafi. Hanafi itu kalau kita mau baca Fatihah nggak keburu, ya sudah, nggak usah diselesain, langsung rukuk saja. Itu Hanafi. Hanafi dari awal memang mengatakan Fatihah tidak wajib bagi makmum. Di 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, makmum itu cuma diam saja. Kalau Hambali sama Malik kan masih mending. Kalau zuhur, asar masih baca ya. Maghrib, isya, subuh nggak baca. Ya. Kalau ini 5-5-nya nggak baca. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Hanafi. Jadi Anda mungkin gabung tuh. Kadang Syafi'i, kadang Hanafi. Ya gitu. Ya, tapi saran saya sebaiknya berusaha untuk Syafi'i saja. Iya, satu mata saja. Jadi kalau dari awal selesaikan Fatihah. Ya. Dan ini penting, imam itu harus ngerti fikih. Kalau imam tidak ngerti fikih, ya tadi kayak ugal-ugalan, kayak supir angkot. Ya, bodoh amat ada penumpang apa enggak, saya terus aja gitu kan. Tapi kalau penumpang yang supir yang bagus, imam yang bagus itu dia akan memperhatikan. Saya ini punya makmum. Barangkali ada yang madzhab Syafi'i. Saya harus memberi kesempatan, memberi jeda biar mereka bisa baca Fatihah. Kan gitu harusnya. Nah, apalagi itu banyak itu kalau pas Ramadan ya. Ngaku Syafi'i, sholat tarawih 20 rakaat, 1 menit selesai. Apa 5 menit waktu ya, 7 menit ya. Itu nggak sah itu, Pak. Oh, nggak ada tumak nina, padahal tumak nina tadi wajib kan di 4 tempat tadi itu ya. Nah, itu ngaku Syafi'i tapi tidak tahu ilmu madzhab Syafi'i. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendalami fikih ilmu madzhab Syafi'i. Insya Allah ada kebaikan di sini. Amin. Itu ya. Nah, ada lagi? Ya. 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 Hanafi. Dulu guru saya pernah mengatakan, untuk orang awam itu kalau memang dari awal dia nggak ngerti mana Syafi'i, mana Hambali, mana Hanafi, dan ternyata dia gabung-gabung, sholatnya tetap sah. Tidak apa-apa. Orang awam yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia thalibul ilmi itu misalnya seperti saya, karena saya itu konsentrasinya belajar fikih 4 madzhab, maka saya kalau bisa kata ulama 1 madzhab saja. Dalam satu sholat, dalam satu ibadah. Itu lebih afdol. Tapi kalau tetap gabung-gabung, tetap tidak masalah kata para ulama. Tidak masalah. Karena ini urusan afdol atau tidaknya saja. Ya, urusan afdol atau tidaknya saja. Kecuali dalam masalah wudu dan nikah. Ini pesan guru saya. Kalau bab wudu sama nikah, jangan campur-campur mazhab. Misalnya, kalau Syafi'i kan boleh sebagian kepala. Ya. Terus kalau sentuhan batal. Anda gabung dengan Hambali, Hambali enak ya, dia sentuhan nggak batal. Hambali itu sentuhan dengan wanita tidak batal wudunya. Tapi pas wudu dia pakai Syafi'i kepalanya, nah itu keliru. Dilihat dari kacamata madzhab Syafi'i nggak sah, kan sentuhan batal. Dilihat dari kacamata Hambali nggak sah. Anda harusnya mengusap kepalanya itu seluruh, wajib. Harus semuanya kena kalau diusap pas wudu.
Kalau cuma sini doang itu Syafi'i. Jadi dari sisi madhab ini nggak sah, dari sisi madhab ini juga nggak sah. Maka kacau. Baiknya kalau mau hambali semua wudunya gitu. Kalau Syafi'i semua. Termasuk masalah nikah. Ibu saya kasih tahu Bu. Nikah Hanafi boleh tanpa wali, Maliki boleh tanpa saksi. Suami Anda senang itu. Benar, nikah tanpa wali, tanpa saksi. Jadi langsung sama calon perempuannya. Boleh dong Pak Ustadz? Enggak boleh. Walaupun Anda bilang, ini kan Hanafi dan Maliki Pak Ustadz, saya gabung. Enggak boleh, ini pengecualian. Bab wudu sama bab nikah jangan digabung ya. Maka nanti jadi kacau syariat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, silakan Ibu-ibu. Ya. Wudu itu syarat sah sholat. Ya, jadi ini kan kita bicara sholatnya. Kita bukan bicara ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya ya ini dimulai dari niat sampai salam. Kalau wudu itu dia permulaan, ya muqaddimahnya gitu. Dia bukan rukun, namanya syarat. Nanti kalau ibu belajar fikih sholat, pasti sebelum bahas ini disebutkan syarat sah sholat, syarat wajib sholat gitu, ada itu. Nah wudu itu termasuk syarat sah sholat, bukan rukun dia, syarat sah. Ya bagus, harus ditutalkan, bagus. Ada lagi? Jadi beliau ini juga perbandingan mazhab, jadi beberapa mazhab. Ya karena kuliahnya dulu di sini Bu, di Lipia. Tahu kampus biru Lipia depan Jatan Village? Ya, tahu nggak? Ya, ada kampus sebelah kiri dari sini. Itu dulu saya kuliah di situ. Itu kampus Arab Saudi, miliknya negara Saudi, ditaruh di Indonesia. Kita kuliah di situ bahasa Arab, belajar fikih 4 mazhab, gratis. Saya tidak pernah mengeluarkan 1.000 pun uang. Ya, kita nggak dipungut biaya kuliah di situ. Alhamdulillah. Bagi bapak ibu yang pengen anaknya kuliah gratis atau cucunya atau saudaranya, coba saja kuliah di situ. Dekat kalau kan sini kan ya. Enak. Gelarnya LC, iya. Jadi kalau LC itu kan ada yang lulusan Madinah, ada yang lulusan Mesir kan. Di Indonesia ada LC, itu Lipia Jakarta. Karena cabang langsung dari Arab Saudi. Iya. Jadi monggo kalau mau kembali karena beliau juga mengaji tentang kalau salah dulu persamaan sholat. Iya, ada buku khusus ya. Download saja, gratis itu. Nanti linknya saya kirim. Nanti saya. Silakan. Ya, silakan Pak. Doa iftitah. Allah berkabiro. Allahumma ba'id baini. Oh. Ya, siap paham. Nah, ini lihat Pak. Sunnah hayat yang nomor 4, yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu kita baca setelah takbir Allahu Akbar dan sebelum Fatihah. Itu namanya doa iftitah. Versinya banyak. Saya akan bacakan versi pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang pakai ini? Dan seterusnya. Itu Bukhari Muslim, catat. Hadis Bukhari Muslim, sahih hadisnya itu. Ya. Versi kedua, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Pasti yang ini semuanya. Karena guru ngaji kita dulu ngajarinnya yang ini kan. Wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajhatu. Hadis sahih Muslim itu, Pak. Jadi semuanya hadisnya sahih, Pak. Anda pakai yang Allahumma ba'id baini itu juga sahih Bukhari Muslim. Dan yang versi kedua Allah berkabiro itu juga sahih Muslim. Semuanya boleh dipakai. Banyak orang keliru, bahkan di Facebook tuh pernah ada yang buat gambar. Yang sholatnya pakai Allah berkabiro tidak sesuai sunnah Nabi. Yang sesuai sunnah Nabi itu yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Karena itu Bukhari Muslim. Ya Allah, ini orang nggak ngerti ilmu ini. Ya, gampang nyalain orang, tapi nggak tahu ilmunya dia. Padahal dua-duanya itu sahih semua itu. Sahih semua Bu, Pak ya. Sudah benar, Anda yang dari kecil diajarin Allahumma ba'id baini ya benar, Anda yang dari kecil diajarin Allah berkabiro itu ya juga benar. Tidak usah diganti-ganti lagi. Ya, tidak masalah, dua-duanya benar. Ya. Ya. Nah, untuk ini wajah tuh, itu riwayatnya banyak. Mohon maaf, Ustadz Adi Hidayat di YouTube tuh bilang,
Enggak ada doa iftitah yang pakai inni wajhatu. Adanya langsung wajhatu tanpa ada ininya. Mohon maaf. Sebetulnya ada. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, Pak. Catat, Bu. Ya, mungkin mohon maaf. Ya namanya manusia ya, manusia. Setiap ustadz tuh pasti kadang-kadang lisannya terpeleset dan sebagainya atau kurang mungkin nggak dapat referensi yang ini. Barangkali beliau belum baca hadis yang di riwayat Imam Tabrani. Ada kok. Ya, ini pakai riwayat ini wajah itu. Benar ada, saya tidak bohong. Hadisnya riwayat Imam Tabrani dan sahih. Jadi yang diajarin guru ngaji kita di TPA itu semuanya sudah benar insya Allah. Kalau mau dicek hadisnya itu ada. Tinggal kitanya itu yang kadang nggak mau ngecek gitu. Hadisnya di mana sih? Nah, akhirnya nyari kemana-kemana itu nggak ketemu. Padahal kalau dibaca dalam kitab Fiqih Madzhab Syafi'i lengkap ada itu kan. Ya. Jadi dalam hal ini Ustadz Adida itu menurut saya ya, beliau ya tadi kurang nambah referensinya gitu. Tapi tidak apa-apa. Beliau memang alim ya, hafal Quran. Hadis saja nomor-nomornya hafal ya. Saya sendiri nggak bisa seperti itu ya. Beliau memang luar biasa. Tapi kadang ada beberapa yang tidak tepat. Itu sudah biasa seperti itu. Saya pribadi juga gitu. Kalau Anda dengerin ceramah saya, mungkin banyak salahnya juga. Namanya orang ya, seperti itu biasa ya. Sebenarnya ada. Yang riwayat ini wajah itu ada, Pak. Riwayat Imam At-Tabrani ya. Kitab hadis itu bukan Bukhari Muslim doang ya. Ada Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, terus Musnad Tabrani itu macam-macam, Mu'jam At-Tabrani. Oh. Pada saat Rasulullah pas wafat itu baca ini pas sunnah gitu. Apa gitu ya? Kalau itu saya tidak tahu, wallahu a'lam. Kalau Ustaz Hadi Hidayat bilangnya begitu ya. Itu kalau pas salat fardu, ini kalau pas salat sunat, ya. Wallahu a'lam. Salat nyembelih. Memang ada hadisnya nyembelih, cuma pas sholat juga sama riwayatnya. Jadi riwayatnya itu sama, pas nyembelih juga pakai ini wajah tuh, pas iftitah juga ada ini wajah tuhnya. Iya, gitu. Tapi kalau yang itu tadi yang dibedakan fardu atau sunnah, saya nggak tahu rujukannya, belum nemu saya. Ya barangkali Ustaz aja punya kitab tersendiri, punya barangkali, wallahu a'lam. Ya ada lagi? Kayaknya duluan ibu ya. Nanti setelah ibu baru. Oh nggak apa-apa ya ada. Silakan. Siapa? Oh, dibalikin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kita mau sholat Sholat duha. Lalu ada yang bilang membaca doa iftitah lalu Al-Fatihah. Ya. Ada yang bilang juga tidak perlu iftitah langsung Al-Fatihah dan doa pendek. Ya. Nah, terus UAS itu bilang kalau kita mau dapat paket komplit kayak nasi padang misalkan, kalau cuma baca Al-Fatihah doang ibaratnya nasi dan telur bagian. Terus kalau mau yang paket membaca dengan iftitah dan Al-Fatihah, kita dapat nasi komplit dengan dua tahun dengan itu berarti yang mana sih? Di baik yang mana dan yang disampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Ustadz Abdul Somad sudah benar itu. Jadi kan kalau kita sholat sunnah itu sama seperti sholat fardu. Yang Fatihahnya itu rukun, yang doa iftitahnya nomor 4 itu sunnah hayat. Berarti kita itu kalau mau baca semuanya dapat rukunnya, dapat sunnahnya gitu, Bu. Ya. Adapun kalau ibu pernah dengar kalau sholat sunnah nggak usah baca doa iftitah, ya berarti dia meninggalkan kesunahan. Sholatnya tetap sah, sama saja gitu. Bedanya adalah saya dapat pahala bacaan doa iftitah, Anda tidak dapat pahala bacaan doa iftitah, tapi sholatnya sama-sama sah gitu. Jadi udah benar itu yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Semakin semuanya kita baca, baik yang rukunnya, yang sunnah abaat, dan yang sunnah hayatnya kita pakai semua, maka semakin komplit. Ya. Kayak tadi makan nasi padangnya komplit ya, sambel-sambelnya itu pakai semua gitu. Memang seperti itu ya. Tapi kalau Anda pengen buru-buru, misalnya karena ada hajat, ya ambil yang rukun-rukunnya saja, yang wajib-wajibnya. Berarti habis takbir langsung Fatihah, bahkan tidak pakai surat pendek langsung ruku, itu boleh. Cuma kan rugi ibaratnya, pahalanya tidak sempurna gitu. Wallahu a'lam. Nah ini kan pentingnya ngaji rukun, sunnah apa, sunnah ayat, biar kita bisa bedain mana yang sah, mana yang enggak, mana yang tambahan. Gitu. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau umpamanya kita bergabung sama yang bacaan
Fatihahnya tidak Fatih. Iya. Sedangkan satu dari rukun imam itu kan harus Fatihah. Ya. Fatihah. Ya, betul. Ya, betul. Tajwidnya mungkin. Ya, ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Kita memisahkan diri. Saya pernah mendengarkan juga kalau imamnya tidak bagus dalam bacaannya, kita Iya. Mufarokoh. Mufarokoh itu. Ya, sip. Kita mufarokoh atau bagaimana? Oke, sip. Untuk mazhab Syafi'i, kalau kita bermakmum kepada imam yang mohon maaf ya, imamnya bacaan Fatihahnya itu ngawur. Dalam artian kacau. Panjang pendeknya keliru, hurufnya juga keliru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang semua. Maliki yaumiddin. Lagunya enak tapi salah semua. Ini kacau secara tajwid. Itu sholat kita tidak sah kalau di belakangnya. Terus gimana dong Pak Ustadz sebagai makmum? Namanya mufarokoh. Anda wajib berpisah dengan imam. Dalam hati berniat, saya udah nggak ngikutin dia. Jadi Anda sholat sendirian saja. Tidak harus mundur. Untuk menjaga, apa ya istilahnya, menjaga fitnah, Anda tetap boleh gerakannya itu membarengi imam. Biar nggak kelihatan kalau deweni kalau orang Jawa. Ya kan kalau kita misalnya tiba-tiba rukuk, orang lain kan bingung. Loh kok Anda mendahului imam? Padahal kita niat berpisah dengan imam. Mufarokoh bahasa Arabnya. Mufarokoh itu berpisah dari imam. Karena imam bacaannya ngawur gitu. Itu boleh yang seperti itu. Ya, untuk menghindari fitnah tadi, nggak apa-apa. Gerakan ruku Anda, sujud Anda itu barengi imam saja nggak apa-apa. Tapi niat dalam hati, saya berpisah dengan imam. Namanya mufarokoh. Itu boleh seperti itu. Tidak harus mundur. Iya, tidak harus mundur. Atau kalau Anda mau batalin ya boleh. Anda keluar atau pindah gitu boleh, atau sholat sendiri silakan. Kalau memang, tapi khawatir Pak, khawatir tadi menimbulkan fitnah di antara jamaah kan kalau yang seperti itu. Ya. Kok tiba-tiba turun ya? Makanya DKM Masjid Musola bertanggung jawab tentang pemilihan imam. Ya, ini PR bagi DKM sebetulnya. Kalau menentukan imam, maka tentukan yang bacaannya minimal tajwidnya bagus lah, sesuai. Minimal Fatihahnya. Kalau surat yang lain kan surat sunnah hukumnya. Karena yang Fatihah ini wajib. Makanya daurah-daurah tahsin itu biasanya yang ditekankan Fatihah dulu. Karena itu yang wajib dalam sholat. Gitu, ya. Jadi boleh mufarokoh itu. Boleh. Kalau mazhab lain mengatakan itu tetap sah. Mazhab lain ya. Tapi kalau Syafi'i tidak sah. Harus niat sendiri, harus mufarokoh. Karena mazhab lain mengatakan kan baca masing-masing misalnya, atau ya ditanggung imam, dosa itu ditanggung imam. Adapun makmum ya kita nggak menanggung dosanya imam begitu. Ada yang bilang begitu. Itu mazhab lain ya. Kalau mazhab Syafi'i, Anda kalau dilanjutkan tetap ikut imam yang seperti itu tidak sah. Ya, lebih baik mufarokoh, berpisah. Gitu. Kalau zuhur asar, kalau sama itu. Yang penting tumak ninah itu yang tadi, yang 4 tadi. Kalau ada imam ini, kalau ada imam kok rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujudnya tidak ada tumak ninah, kayak Rosi itu ya, cepet banget itu ya. Nah, Anda lebih baik jangan gabung sama dia. Niat mufarokoh. Betul, ya. Boleh keluar dari barisan atau dalam hati saya mau niat sholat sendirian gitu aja, tinggal terusin. Iya, terserah pilihan itu. Mau mendahului ini silakan ya. Iya. 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 Begini. Yang 20 rakaat itu tergantung kecepatannya. Kalau kecepatannya masih bisa melakukan tumak ninah, khususnya di 4 poin itu, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara sujud kan harus tumak ninah 4 itu. Maka yang cepat seperti ini masih dikatakan sah. Masih dikatakan sah. Tapi kalau cepatnya itu ya seperti Rosi tadi, 20 rakaat 7 menit selesai, maka yang seperti itu kita katakan tidak sah. Karena tidak ada tumak ninah. Jadi dilihat dulu level cepatnya itu tergantung imamnya. Ya. Kemudian kalau Anda ingin memilih, Pak Ustadz, mending yang 20 rakaat cepat sah
Atau mending 8 rakaat lama, bacaannya mungkin Al-Baqarah dan lain sebagainya gitu ya. Mending mana Pak Ustaz? Itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lebih baik banyak rakaatnya, yaitu yang 20. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan enggak, yang lebih baik yang 8. Ya, karena yang dihitung adalah berdiri yang lama. Dalam sholat itu yang afdal adalah berdiri yang lama. Jadi kalau masalah pilihan itu diperdebatkan. Ya, silahkan sajalah. Yang penting tetap sama-sama sah ya. Dengan syarat tadi yang kecepatannya masih dapat tumak ninahnya. Ya. Kan cepat itu kan kita nggak tahu standarnya apa ya. Yang penting ada tumak ninah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu masih tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, Bu. Tenang sejenak minimal sudah membaca sesuatu. Tapi kalau Allah Akbar, Allah Akbar, nah itu udah nggak ada tumaninah itu, tidak ada. Ya, gitu ya. Ya. Terus satu lagi saya nambahkan, tarawih 20 rakaat itu Bapak Ibu sudah menjadi ijma ulama 4 mazhab. Sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kalau tarawih itu 20, Pak. Ini saya nggak ngomongin NU atau Muhammadiyah atau apa ya. Kalau secara fikih 4 mazhab itu sepakat 20. Hambali 20 Pak Ustaz. Silahkan Anda umroh Ramadan di Mekah Madinah. Sholat tarawihnya di sana 20 rakaat. Tapi kan Pak Ustaz, ada 2 kloter. Walaupun 2 kloter tetap jumlahnya 20. Memang pertama 10 dulu istirahat. Alhamdulillah saya waktu itu umroh pas Ramadan, Bu. Memang mereka tarawihnya itu 10 dulu. Istirahat, ada yang belanja-belanja dulu 10 rakaat. Nanti baru imam kedua datang, nambahin 10 lagi. Jadi total tetap 20, Pak. Hambali itu memang 20, sama seperti kita Syafi'i. Makanya saya tadi bilang, 4 mazhab itu 20 sepakat. Walaupun ada Maliki mengatakan sampai 36. Nah, siapa yang pernah sholat tarawih 36 rakaat? Belum ada kan? Itu ada sebagian ulama Maliki. Terus di Indonesia kenapa ada 8 ya Pak Ustadz ya? 8 itu adalah pendapat ulama kontemporer namanya Syekh Albani. Sama kayak tadi, masalah tangan tuh 4 mazhab nggak ada yang di dada, hanya Syekh Albani. Masalah rakaat tarawih itu begitu sama. Ya, jadi mohon maaf, jangan salahkan saudara kita yang sholat tarawihnya 20. Justru secara fikih itu yang sesuai 20 itu. Ya, terlepas dari yang oknum-oknum tadi ya 20 rakaat 5 menit itu kita salahin yang kayak gitu. Kita membela yang 20 rakaatnya masih tumak ninah itu loh. Itu yang harus kita bela karena memang 4 mazhab sepakat 20 itu. Adapun 8 itu pendapat ulama kontemporer. Ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Saya sendiri tergantung imamnya ya. Kalau 8 ya ayo 8 malah senang cepat ya. Belum tentu juga ya, kadang lebih lama ya. Tidak masalah. Yang penting sholat tarawih gitu aja lah. Ya, wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Iya. Oke. Mana ya? Mengusap wajah setelah salam itu nanti ada nggak di sini? Nggak ada ya? Oke. Guru saya waktu di pesantren itu mengatakan begini Pak. Mengusap tangan setelah sholat itu bukan bagian dari sholat. Karena sholat itu selesai dengan ditandai salam ke kanan dan ke kiri. Maka sholat kalau sudah salam ke kanan dan kiri itu berarti sudah selesai. Til, tok sampai situ doang. Til sampai situ doang. Adapun setelah itu hanya tambahan ibaratnya. Terserah Anda mau ke WC silakan, Anda mau zikir silakan, Anda mau main HP ya silakan, Anda mau mengusap ke wajah silakan. Itu secara hukum seperti itu, ya. Yang kedua, Pak, alhamdulillahnya, nah ini saya bilang alhamdulillahnya, ternyata ada hadis Nabi ngusap tangan ke wajah setelah sholat. Hanya hadis ini tidak terkenal. Dia bukan di Bukhari Muslim, bukan di Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Catat adanya di kitab Imam Ibnu Sunni. Imam Ibnu Sunni. Catat hadisnya. Nanti saya bacakan. Hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. HR gitu aja. HR itu hadis riwayat Imam Ibnu As-Sunni. Kata sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, Nabi kalau selesai sholat, idza qada sholatahu masaha jabhatahu biyadihi al-yumna. Nabi kalau selesai sholat itu mengusap
wajahnya, mohon maaf bukan wajah, keningnya dengan tangan kanan. Jadi bukan dua tangan, dengan tangan kanan saja. Diusap keningnya. Hadisnya itu memang ada itu. Cuma saya nggak berani bilang ini sahih apa dhaif, saya nggak tahu. Karena di kitab hadisnya nggak disebutin derajat hadisnya. Gitu. Makanya ada yang bilang nggak usah lah, nggak usah diusap, orang itu hadisnya nggak jelas gitu ya. Tapi bagi sebagian golongan nggak apa-apa, ini kan tetap hadis gitu ya. Walaupun derajatnya entah hasan entah dhaif, pokoknya ini hadis. Nabi pernah ngusap, ikuti saja gitu. Tapi itu bukan bagian dari sholat, itu aja. Bukan bagian dari sholat. Artinya bukan sebuah keharusan, Pak. Itu. Dan ngusapnya ingat tadi, tangan kanan Nabi itu ngusapnya. Dan yang diusap kening. Kalau saya pribadi, kayak Pak ya, logikanya. Mungkin dulu waktu Nabi sholat itu ada pasir yang nempel. Jadi habis Nabi salam gini, ya biasa Nabi ngusap. Dilihat sama sahabat, oh kalau habis sholat itu ngusap tuh gitu. Padahal mungkin itu ngilangin kerikil atau pasir yang menempel. Sebab Masjid Nabawi itu dulu belum ada keramiknya, nggak kayak sekarang kan. Di zaman Nabi kan masih pasir, Bu. Jadi kalau apalagi kalau sholat duhur, panas sekali itu kalau sholat duhur, bayangin. Kita aja kalau sholat di luar itu panasnya minta ampun ya. Apalagi Nabi pasir, padang pasir Pak. Pas duhur itu sholat bisa kobong tuh bisa kebakar mungkin ya ini jidatnya itu. Karena sangat panas ya. Jadi barangkali itu diusap karena ada pasir. Wallahu a'lam. Oh mau pergi sujud dulu. Kalau cuma sujud-sujud biasa itu malah bid'ah itu. Iya. Kalau sujud biasa. Tapi kalau dia niatnya sujud syukur boleh. Ya. Jadi tergantung niatnya Pak. Iya. Anda sujud apa ini? Kok kalau tiba-tiba sujud aja, ini berarti Anda menambah-nambah syariat gitu. Tapi kalau Anda saya niat sujud syukur, boleh. Sujud syukur dalam rangka apa? Ya saya bisa beribadah itu alhamdulillah. Dulu saya beling, saya dulu nggak pernah sholat, boleh. Yang penting ada niat ya. Kan innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan harus ada niatnya. Anda niatnya apa? Kalau cuma sujud-sujud doang, tidak boleh. Haram. Berarti nambah-nambah syariat. Tapi kalau niatnya sujud syukur boleh. Apalagi sujud tilawah dan lain sebagainya. Karena habis baca Quran misalnya. Ya, jadi tergantung niatnya itu. Ya. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Cukup? Satu lagi, oke. Sujud sahwi 2 kali. Dilakukan 2 kali ya. 2 kali. Untuk bacaannya kata para ulama itu bebas. Tapi dianjurkan subhana man la yanamu wala yashu. Itu yang afdol. Tapi kalau tidak hafal Pak Ustaz, ya sudah subhana rabbiyal a'la saja atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma silakan. Bahkan tidak baca pun boleh. Yang penting sujudnya itu, Pak. Bacaan itu hanya tambahan. Kalau dibaca ya malah bagus. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu terjemahannya. 2 kali. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi, duduk, baru salam. Enggak baca. Ya, hanya sekedar duduk saja. Karena dia 2 kali. Sajadatain. Hadis Bukhari Muslim, ini saya lanjutkan. Hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah lupa duduk tasyahud awal. Makanya tasyahud awal tadi kan sunah ba'at kan? Suatu hari, Bu, Pak, saya ceritain ya. Nabi pernah sholat duhur, tidak duduk tasyahud awal. Jadi tiba-tiba berdiri terus itu Nabi. Habis salam, ya namanya sahabat itu waktu itu nggak berani nanya Pak. Nggak ada yang berani nanya. Pokoknya samina wa ta'na. Nabi yang ngapain saja ikuti saja. Tapi ada satu sahabat dia komplain. Mohon maaf Nabi, ini bahasa kita ya. Mohon maaf Nabi, syariat sholat duhurnya diganti ya? Diganti. Emang kenapa? Kok beda? Kemarin kita ada tasyahud awal, kok hari ini kok Anda tidak duduk tasyahud awal gitu. Nabi langsung mikir, loh, apa benar yang dikatakan saudara Anda? Yang lain jawab, iya Nabi, kita tadi nggak tasyahud awal. Lu kok nggak diingatkan? Loh emang kenapa? Saya lupa, kata Nabi gitu. Saya benar-benar lupa. Akhirnya Nabi sajadataini dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi kemudian sujud 2 kali. Jadi sujud sahwi itu memang 2 kali. Nah, loh Nabi ngelakuinnya kok setelah salam Pak Ustaz? Karena ingatnya setelah salam. Kalau Anda ingatnya dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam, gitu. Ya, sebelum salam sujud sahwinya. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ya.
Baca Quran gimana? Gimana? Oh, ini ayat-ayat tilawah, sajadah, ayat sajadah. Ya, bagaimana? Sujud. Kalau itu sujudnya sekali. Baik, ini. Untuk yang membaca ayat sajadah dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat khusus, Bu. Ada sekitar 15. Ada tandanya kalau di mushaf itu. Namanya ayat sajadah. Kalau kita baca di luar sholat, disunahkan sujud tilawah. Pas sholat juga sama. Disunahkan sujud tilawah. Tapi ingat, disunahkan, bukan diwajibkan. Seandainya ada imam baca ayat tilawah kok nggak sujud, tidak apa-apa. Jangan bilang suara Allah, jangan. Ya, itu pilihan imam. Kalau imamnya ngajak sujud, kita ikuti. Biasanya Jumat subuh ya. Nah, kalau Jumat subuh jangan kaget, Bu. Biasanya imam ngajak kita untuk sujud tilawah karena dia membaca ayat sajadah. Ya, sekali kalau itu. Kalau sujud tilawah tadi kan 2 kali. Kalau sujud tilawah sekali saja. Bacaannya beda. Sujud tilawah itu ada hadisnya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau nggak baca gimana Pak Ustaz? Tetap sah. Karena itu tambahan. Ya enggak hafal gimana lagi misalnya kan? Ya sudah sujud saja, yang penting sujud. Ada lagi? Cukup? Ya. Ya, nah, ini pemanasan. Nanti kapan-kapan ngaji lagi ya. Ya, nanti kalau ini belum kita detailkan ya Bapak Ibu ya, cuma gambaran doang ya. Insya Allah nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan dan ilmu yang bisa menjadikan kita saling menghormati dan menghargai dengan adanya perbedaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kurikulumnya banyak, jadi biasanya dari motif itu sudah lengkap kurikulumnya, nanti tinggal kita ikuti. Dan kalau nanti ada hal-hal yang kira-kira mau ditanyakan besok, walaupun itu bukan temanya, silakan diskusi. Jadi saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan kata-kata. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nanti usul itu dari ibu-ibu. Nanti boleh bedanya apa? Oh beda ya, dari ibu yang tahu. Ngomong-ngomong silakan Pak. Langsung aja. Kalau mau cuci tangan silakan. Ya, cuci tangan dulu ya. Awas kena virus. Silakan.